Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta Simposium 6 Konas ke-19 Perhati KL 2022. Saya, Feni, sebagai MC dan atas nama panitia, mengucapkan selamat datang di acara Simposium 6 Konas 19 Perhati KL 2002 dengan tema Safe Face. Untuk memandu sesi ini, kami undang moderator Profesor Dr. Abdul Qadir Punagi, spesialis telinga, hidung, tenggorok, bedah kepala leher, subspesialis renal konsultan. Kepada Prof. Abdul Qadir, kami persilakan untuk memulai acara. Iya. Saya berdiri sini aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan masuk ke acara yang mungkin sebagian besar peminat rinologi menanti ya. Speakernya di sini pakar semua ya. Kalau di Indonesia di Indonesia Timur dikatakan pakarena, berarti pemain ya. Jadi udah jelas apa saja mengenai trik-trik daripada operasi endoskopik di bidang rhinology ya, atau extend daripada itu nanti akan dibicarakan oleh pembicara kita ini ya. Saya lihat dulu acaranya ini nggak hafal. Ya. Yang pertama mungkin dari bedah sinus endoskopik fungsional. Ya, jadi bedah sinus endoskopik fungsional secara konsep adalah suatu teknik operasi yang ditujukan untuk mengatasi, utamanya adalah rhinosinusitis kronis.
konsep ini diaplikasikan untuk mendapat outcome preserve dan restore, mempertahankan dan merestorasi. Diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai anatomi endoskopik dan tentu fungsi fisiologi dari hidung serta konsep dari United Airway. Fungsi hidung itu tidak hanya misalnya untuk menghangatkan udara, kemudian melembabkan, tetapi kita sampai masuk pada konsep yang kemudian dijadikan falsafah. Yang pertama adalah fungsi yang baik itu harus tight junction-nya baik. Analoginya, filosofinya adalah kita harus menjaga pertemanan, persahabatan dan persaudaraan. Kemudian fungsi hidung yang baik adalah kemampuannya untuk beregenerasi. Karena epitel hidung adalah bagian dari stem cell. Artinya, proses regenerasi itu secara falsafah harus dilakukan tetapi dengan mempertahankan sel basal dan membran basal yang intak. Artinya kita berorientasi pada generasi muda. Tujuannya apa? Supaya lapisan gel dan lapisan perisiliar yang banyak mengandung protein dari seroprotein itu akan membuat epitel sejahtera. Jadi artinya kalau kita punya persaudaraan yang baik, kita mampu meregenerasi generasi di bawah kita, maka kita akan sejahtera. Dan ini akan finally at the end of the day, kita punya daya lenting yang baik. Daya lenting adalah yang disebut sebagai flexibility dan adaptability. Itu diambil di ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-77 supaya kita selalu bangkit lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Jangan-jangan itu juga dapat falsafahnya dari epitel hidung. Nah, karena fungsi itu sangat penting dalam tingkat molekuler, kita harus mempreservasi dan berusaha merestorasi. Merestorasi adalah setiap bedah sinus endoskopik fungsional harus menjalani perawatan pra dan pasca operasi. Jangan sembarangan mengangkat konka media. Jangan sembarangan mengangkat konka inferior apapun tujuannya. Dan itu kita memerlukan pelatihan. Pelatihan dalam kadaver adalah yang terbaik. Karena kita bisa mempelajari anatomi endoskopik dari kadaver, kemudian kita bisa melakukan simulasi optimal dari operasi yang sesungguhnya, dan yang penting kita tahu bagaimana handling dari endoskop dan instrumen. Sesuatu yang mudah ketika kita melihat, tetapi Anda pasti meyakini bahwa sesuatu yang dilihat dengan mudah tidak mudah untuk dilakukan. Pelatihan diperlukan. Kalau tidak tersedia kadaver, kita bisa menggunakan animal models atau datanglah ke ISIAN tahun 2024 di Tokyo karena nanti akan diperlihatkan 3D sinonasal printing. Jadi kita bisa belajar face dengan menggunakan model printing 3 dimensi. Nah, modul di dalam FAST itu untuk semua dokter, spesialis THT, lulusan Indonesia harus memiliki kemampuan yang disebut sebagai basic FAST. Nanti kita akan diskusikan. Kemudian ketika ingin menambah kompetensinya, di FKUI kami sedang berusaha dan di Unhas itu membuat modul untuk kompetensi tambahan dalam bedah sinus endoskopik fungsional lanjut. Nah, ini adalah indikasi yang saya coba untuk membuat dalam Vindicate. Vindicate itu artinya setiap mnemonik dari
VINDICATE, itu semua bisa dilakukan bedah sinus endoskopik fungsional. Endokrin itu bisa kita lakukan tindakan grafts ophthalmopathy, the medial wall decompression, dan juga kita dalam bedah sinus endoskopi kita harus berhati-hati terhadap kejadian di diabetes insipidus yang bisa terjadi karena dilakukan endoskopik hipofisektomi yang tidak berhati-hati sehingga terjadi leakage pada LCS-nya. Nah, untuk itu konsultan rinologi saya anjurkan untuk lebih mendalami supaya kita bisa membuka indikasi baru dari bedah sinus endoskopik fungsional. Kalau tadi rhinosinusitis kronis polip itu sebenarnya adalah bukan kompetensi dari spesialis THT. Lulusan yang lulus dari Sentra Pendidikan Indonesia, karena rhinosinusitis kronis ketika kita melakukan operasi ini adalah suatu hal yang lanjut. Karena kita harus melakukan operasi pada frontal, pada sphenoid, dan juga kita harus melakukan perawatan pasca operasi yang benar-benar harus dilakukan dengan baik. Oleh karena itu, saya memulai dengan coba kita lihat systemic chronic inflammation yang sebenarnya terjadi akibat gaya hidup yang kurang baik. Tadi malam kita tidur jam berapa? Bangun jam berapa? Nah, itu bisa menjadi salah satu pijakan bahwa gangguan tidur berhubungan dengan rhinosinusitis kronis. Kemampuan mendiagnosis OSA sebelum usia 40 tahun, kita akan mencegah terjadinya rhinosinusitis kronis 3 kali lebih tinggi pada usia pertengahan. Ini menjadi salah satu faktor yang merupakan bukti dari suatu penelitian longitudinal di Taiwan. Jumlahnya 6,9% pasien yang awalnya OSA, kemudian pada usia pertengahannya menderita rhinosinusitis kronis. 6% dari penduduk Indonesia kalau memiliki OSA jumlahnya luar biasa. Nah, sebenarnya di EPOS itu juga sudah mulai dinilai, jangan-jangan gangguan tidur ini adalah merupakan sesuatu penyebab dari rhinosinusitis kronis yang sulit ditangani. Tetapi EPOS tidak mendefinisikannya secara tegas. Padahal setiap kasus rhinosinusitis kronis itu harus dievaluasi gangguan tidurnya. Setiap bulan, dalam 3 bulan berturut-turut, dan seterusnya. Karena kalau tidak, ini adalah salah satu penyebab hipotesis rhinosinusitis kronis yang intractable. Penyebab yang kedua, yang kita sudah mulai cari berdasarkan pemahaman imunologi, seorang ahli bedah rinologi, konsultan rinologi, dan saya harapkan teman-teman yang berada di sentra pendidikan atau dimanapun untuk melakukan penelitian-penelitian melihat bagaimana fungsi dysbiosis mikrobioma hidung ternyata berperan di dalam proses kronisnya dan tidak beresolusinya rhinosinusitis kronis. Kita tahu bahwa dalam keadaan pandemi, pembelajaran dari pandemi, ternyata ada sistem imunitas intrinsik yang terkait dengan mikrobiota. Kami menemukan kasus anosmia akut maupun anosmia kronis pasca COVID-19, termasuk yang long COVID, penyebabnya adalah dysbiosis dari mikrobioma nasal. Analoginya, dysbiosis dari saluran cerna. Dan kita juga mengetahui bahwa dysbiosis dari mikrobioma nasal itu ternyata berperan di dalam rhinosinusitis kronis. Dr. Asmi Mirazakiah dari Unhas sudah melakukan penelitiannya. Dan bukti terkini menyatakan bahwa kelimpahan, keragaman, dan kestabilan mikrobioma itu bisa diintervensi dengan bedah sinus endoskopik fungsional.
ada Corynebacterium dan Dolosynthes granulum yang ternyata bisa menekan mikrobioma patogen yang ada di dalam rhinosinusitis kronis, yaitu Staphylococcus aureus dan Pseudomonas. Nah, kalau begitu, simbiosis kita dengan mikrobioma di dalam rongga hidung kita, caranya bagaimana? Minum probiotik? Tidak. Ternyata higiene hidung adalah suatu treatment yang friendly untuk mempertahankan stabilitas dari mikrobioma. Jadi kalau sudah kena COVID, kemudian baru cuci hidung, itu adalah mislead. Supaya tidak terkena COVID, cuci hidung. Kalau terkena COVID, biasa-biasa aja. Saya kena Delta, 13 hari anosmia, tapi rasanya it's okay gitu. Karena saya bisa tetap merasakan dengan memori yang ada di dalam hipokampus saya. Saya tahu bahwa ada makanan yang dibuat dengan rasa cinta. Amazing. Omikron, kena lagi. Apa? Tapi it's okay. Saya seminggu menikmati waktu untuk work from home yang tadinya dicari-cari gitu ya. Tapi ya sudah, nggak apa-apa. Tidak ada long COVID yang karena ketakutan, coronasomnia, dan yang lain-lain. Karena mungkin saya memiliki simbiosis yang baik dengan nasal mikrobiota saya. Caranya cuci hidung, dan kalau ada gejala, coba perbaiki siklus nasal. Dengan cara apa? Dengan cara nasal hydration. Jadi Anda sekalian, mari kita bawa pemahaman kita bersama, apa sih bedanya cuci hidung dengan volume besar dan cuci hidung dengan hidrasi, dengan spray, dengan mist, ya. Untuk sementara ini yang kami dapatkan, tetapi saya ingin mengajak dan memicu Anda sekalian untuk bersama-sama melakukan penelitian ini. Banyak penelitian-penelitian yang dilakukan oleh dokter spesialis THT yang tidak bekerja di rumah sakit sentra pendidikan. Buat apa? Buat pengembangan diri. Karena memang kita mengembangkan diri bukan karena kita menjadi staf suatu sentra pendidikan. Take home message-nya adalah basic facts, sekali lagi adalah basic competence untuk ENT surgeon, dan jangan takut, minifest itu luar biasa sekali banyaknya indikasi. Jangan merasa bahwa saya harus punya sertifikat kompetensi tambahan supaya saya bisa melakukan FAST 4 kali dalam seminggu, 16 kali dalam sebulan. Karena kasus-kasus yang bisa dilakukan bedah sinus endoskopik fungsional itu banyak sekali. Dan sekali lagi harus diingat bahwa fungsional itu artinya adalah memelihara, mempertahankan, dan merestorasi. Pemahamannya bukan lagi di superficial, tetapi kita sudah sampai tingkat molekuler, tingkat proteomik, karena itulah hasil dari proses pengembangan diri. Dan saya juga mengajak teman-teman yang berada di sentra pendidikan, cobalah untuk mulai mempelajari imunologi secara umum. Terutama imunologi yang terkait dengan imunitas intrinsik dan imunitas alamiah, karena itulah representasi dari epitel hidung serta pertahanannya. Pertahanannya agar kita setiap saat bisa memiliki flexibility, adaptability terhadap setiap ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang terjadi setiap detik ketika kita bernafas. Karena hidung adalah organ proteksi utama untuk fungsi paru. Dan jangan lupa, bukan hanya paru, tetapi juga fungsi kardiorespirasi. Demikian dari saya. Kita selalu punya, kemarin saya ditanya sama Dr. Rus, kalau kita sign language-nya untuk rinologi apa? Prof. Stamberger, ini artinya hanging loose, bukan metal, Dr. Vicky, tetapi dari Prof. Stamberger mengatakan kalau beliau naik tebing, ketika mau istirahat, maka dia memberi isyarat seperti ini.
hanya bergantung pada seutas tali dan kepada yang di atas. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanging loose. Ya, makasih Dokter Dani. Kalau filosofinya polisi, ya apa, serve and protect. Tapi kalau filosofinya FES adalah restore and
Jadi yang baik akan allow, yang ada red notice dari Interpol mungkin akan di denial. Jadi mungkin tadi cerita memori dan imunologi itu sangat berhubungan dengan hidung. Jadi semua yang berhubungan dengan dunia luar pasti ada mekanisme bariernya. Mata dengan tear filmnya, hidung dengan mukosiliar transportnya, dan proses imunologi seni dalam, dan kulit yang begitu tebal, ada 5 lapis. Surgical object atau apa namanya, tujuan operasi tindakan FAST pada chronic sinusitis yang saya kumpulkan dari beberapa jurnal. Pertama adalah pemulihan patensi hidung, kemudian harus didasari tanpa banyak cedera yang kita buat, karena ujungnya adalah fungsional, jadi meminimalisir. Kita ambil mukosa yang bisa diperbaiki atau yang mukosa yang normal. Kemudian meningkatkan, niposopnya adalah meningkatkan hantaran dari obat-obatan yang intranasal, kemudian proses pencucian hidung juga. Kemudian meningkatkan kualitas hidup pasien dengan memperbaiki keluhan yang awalnya tersumbat atau gangguan penghidung. Kemudian membersihkan sel-sel inflamasi. Kemudian yang terakhir adalah memperbaiki mukosiliary pathway-nya. Dalam proses persiapan penyakit, tindakan operatif ini sangat tergantung per individu. Jadi kita harus benar-benar mengenal atau pasien kita. Jadi kadang sebelum preoperatif kita bisa memberikan untuk optimalisasi lapangan operasi, kita bisa memberikan kortikosteroid intranasal atau kortikosteroid sistemik, dan bahkan antibiotik sistemik kita berikan. Biasanya kalau di institusi kami kita berikan kortikosteroid sistemik dan kortikosteroid dan antibiotik sistemik 2-3 hari sebelum tindakan operatif. Kemudian yang disebutkan dari Dr. Dani sebelumnya, bagaimana dengan rhinosinusitis kronis yang membandel? Apakah ada keterkaitan dengan jamur atau biofilm yang disebutkan tadi yang berhubungan dengan dysbiosis dan probiotik tadi, Staphylococcus aureus yang paling banyak, atau Pseudomonas biofilm? Kemudian kita harus menghentikan obat-obatan yang bisa mengganggu proses perdarahan seperti warfarin. Kita hentikan 5 hari sebelum operasi. Kemudian aspirin, clopidogrel 7 hari sebelum operasi. Kemudian obat-obatan alternatif atau herbal seperti ginkgo biloba, ginseng, dan bawang putih. Kemudian jika diperlukan, kita perlu konsul ke kardiologis untuk jika pasien tadi tidak bisa di stop obatnya, atau dalam kasus-kasus yang agak ekstrim mungkin kita ajak kardiologisnya untuk ikut berperan serta di dalam tindakan operasi tersebut. Kemudian perlu tidak endovaskular kontrol, maksudnya kita konsul untuk ligasi atau embolisasi terhadap lesi sehingga tidak terjadi perdarahan yang berat durante operasi. Kemudian dari sisi pasien, kemudian dari sisi anestesi. Dari banyak literatur bisa disimpulkan nggak ada pendekatan anestesi yang terbaik atau yang paling cocok untuk tindakan FAST ini. Tapi bisa kita simpulkan dari beberapa literatur lebih bagus kita kerja sama dengan anestesiolog yang kita ketahui yang sama gitu. Kemudian anjurannya TIFA, pemberian propofol, kemudian ada juga induksi diberikan magnesium sulfat atau diltiazem sebelum operasi yang akan menurunkan perdarahan durante operasi. Kemudian kita bisa berikan beta blocker atau clonidine. Kemudian kita minta ke anestesiolognya untuk menjaga
heart rate dan arterial blood pressure di angka 60 sampai 70 dan heart rate-nya di angka 60. Kemudian pemberian asam tranexamat, kemudian kita oral pack, kemudian ini ada yang menarik, surgical blanket atau untuk mencegah terjadinya hipotermi pada pasien, sehingga kalau pasien hipotermi pembuluh darah hidung akan terjadi vasodilatasi. Jadi kita jaga suhu tubuh pasien dengan kita berikan selimut yang hangat selama operasi. Kemudian persiapan sebelum operasinya, setelah dianestesi tadi kita angkat kepala pasien atau reverse Stenenberg dengan sekitar 15 derajat, pemberian dekongestan sebelum kita mulai tindakan, atau biasanya kita lakukan, kita beri dekongestan, kemudian sign in untuk tindakan operasi. Kemudian setelah selesai sign in baru kita lakukan, kita cabut tampon dekongestan tadi yang berisi bisa oksimetazolin, larutan adrenalin, atau campuran dari oksimetazolin dan silokain gel 1:1. Kemudian di daerah insisi kita bisa infiltrasi dengan larutan adrenalin 1/200.000, atau kita tambahkan beberapa tetes bupivacaine. Atau pada kasus-kasus yang terlalu berat, yang terlalu mungkin polipnya terlalu masif atau grade 3, mungkin kita bisa injeksi foramen palatina mayor di palatum durum. Kemudian kita cukur bulu hidung pasien agar tidak mengganggu proses keluar masuknya alat. Kemudian cek alat, yang paling penting di sini kita harus memastikan alat kita keberadaannya, kemudian kamera, light source, kemudian scope, kemudian zoom in, kemudian distance fokalnya, kemudian white balance, dan benar-benar optik itu benar-benar bersih. Kemudian jika kadang-kadang waktu selesai sebelum kita mulai operasi, kita memastikan alat kadang-kadang masih tetap juga tidak optimal atau masih blur. Jadi kondisi yang terbaik adalah kita mulai masukkan scope kita cari meatus media, dan kita proyeksikan scope kita di mana meatus media itu terlihat dengan jelas, tidak ada berkabut atau layar tampilan itu bersih. Kemudian kadang-kadang selama kita lakukan tindakan pandangan scope itu kabur. Jadi cara terbaik yang memudahkan adalah kita wash dengan warm saline, atau kita berikan dengan air hangat selama operasi. Jadi maksudnya selagi scope masih di dalam, kita siram scope, kita teteskan air dari ke lapangan operasi melalui scope. Jadi seperti kita siram scope dari luar, jadi seperti kita sekaligus membersihkan scope gitu, sekaligus mereduksi perdarahan yang ada di lapangan operasi. Ini equipment check yang kita lakukan, biasa kita lakukan, zoom in, zoom out, kemudian sudah dapat posisi yang paling nyaman, kemudian kita atur white balance-nya. Kemudian yang ini yang karena scope dipegang secara konstan terus-menerus dan tidak boleh goyang selama minimal 2 jam. Kemudian cara megang endoskop, tidak ada preferensi yang mutlak. Ada yang sukanya hand megangnya dengan posisi menahan, ada yang ada yang posisi pegangan di bawah atau posisi pegang di atas. Terserah, di preferensinya diserahkan kepada kenyamanan operator. Yang paling penting adalah bagian superior dari scope tadi melekat di tip hidung, sehingga gerakannya kita tidak terlalu banyak membuat gerakan tambahan
selagi operasi, karena mungkin Anton atau kita akan bisa membuat loose orientation. Kemudian jika kita cuci tidak bersih, tidak masih blur juga, kemudian ada waktunya kita lap atau kita cuci skop kita dengan scrub yang sudah kita sediakan di samping kepala pasien. Jadi bisa kita gunakan waktu sejenak untuk mencuci, membersihkan skop tadi untuk sekaligus menenangkan pikiran. Selanjutnya ini kita bersihkan dengan scrub. Biasa kita pakai, kami di institusi kami biasa pakai Safflon. Kemudian setelah kadang-kadang operasi yang lumayan tadi menguras waktu dan tenaga pikiran. Jadi boleh kita gunakan berhenti sejenak untuk menenangkan pikiran. Kemudian agar tidak terjadi proses perdarahan yang berlanjut, jika mensuction jangan langsung ke jaringan. Jadi kalau bisa kita letakkan gauze atau kasa di tempat daerah kita suction, baru kita suction di atas kasa tersebut, sehingga tidak memberikan trauma baru pada mukosa. Atau bisa kita letakkan kasa yang kita campur dengan oxymetazoline tadi. Lagi 2 menit, Dok. Atau kita berikan, kita siram dengan warm saline. Suhu yang dianjurkan untuk warm saline adalah 38 sampai 50 derajat. Kemudian kadang-kadang kita perlu untuk memastikan menghentikan perdarahan, kita bisa beralih ke sisi berikutnya, ke rongga hidung berikutnya. Jadi kadang-kadang kita lose orientasi tadi, kita berhenti sejenak, kita identifikasi landmark atau yang bagian-bagian yang rasa kita ingat, misalnya koana, konka media, konka inferior. Dari situ kita mulai beranjak. Kadang-kadang kita perlu recheck lagi ke CT scan. Jangan lupa dengan closed mnemonic, C for cerebral plate, L lamina papyracea, onodicel, kemudian sphenoid, dan ethmoid artery. Penggunaan kauter dianjurkan yang bipolar. Jadi kalau memang bipolar adalah paling aman. Kemudian ini adalah grading untuk perdarahan yang kita pakai skala Bozat biasanya. Sekian dari saya. Mohon maaf agak molor, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Dr. Doli. Yang ketiga, saya persilakan Dr. Ana Sari ya dengan How I Do It Step by Step Fast. 15 menit, Dok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Namaila Sari dari FK Undi Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang. Terima kasih untuk panitia atas kesempatan yang diberikan pada saya pada hari ini untuk bisa bergabung dalam acara KONAS 2022 di Bandung. Pagi hari ini saya mendapat kesempatan untuk menyampaikan mengenai step by step fast and how I do it. Ya, jadi seperti yang ini kita lihat ya di ruangan ini penuh sekali. Tindakan fast tentu saja merupakan tindakan yang saat ini sering atau banyak dilakukan oleh teman sejawat sekalian. Dan kita tahu untuk basic fast sebetulnya merupakan kompetensi untuk spesialis THT mulai dari kurikulum tahun 2016. Jadi lulusan yang sejak 2016 sampai ke sini sudah mendapatkan pembelajaran fast dalam modul pembelajaran rinologi.
Nah, di sini saya hanya ingin untuk mengulang kembali, kita melihat kembali apa saja sebetulnya yang poin-poin penting yang perlu kita perhatikan pada saat kita melakukan FAST. Yang pertama tentu saja kita perlu memperhatikan poin pasien, kemudian poin operator itu sendiri, kita sebagai dokter THT yang melakukan tindakan, kemudian instrumen dan ruangan yang tepat tentu itu akan memberikan hasil optimal, dan yang terakhir adalah supporting team. Di sini saya katakan supporting team karena kita tidak bisa bekerja sendiri dalam tindakan FAST ini, baik sejak mulai persiapan sampai nanti pasca operasinya kita membutuhkan bantuan atau pertemanan dengan teman-teman sejawat lainnya. Ya, yang pertama untuk persiapan pasien. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Dani dengan sangat jelas filosofi FAST. Jadi, kenapa FAST itu harus dilakukan? Kemudian apa saja indikasinya sebetulnya pasien-pasien yang seperti apa itu yang memerlukan FAST. Kita tahu tidak semua pasien rhinosinusitis kronik harus dilakukan FAST, sehingga kita harus menentukan indikasi bahwa pasien ini memang perlu untuk dilakukan tindakan FAST. Beberapa yang saya highlight adalah pasien dengan rhinosinusitis kronik yang tidak membaik dengan optimal atau appropriate medical treatment, di mana kita tahu pada EPOS 2020 disampaikan terapinya itu adalah appropriate. Jadi kalau terapi general untuk rhinosinusitis kronik adalah cuci hidung dan nasal steroid. Pada pasien-pasien kita tahu tadi Dr. Dani menyampaikan ada pasien dengan LPR, ada pasien dengan alergi, ataupun pasien dengan kelainan metabolik lain. Sehingga kita memerlukan memberikan treatment yang berbeda pada tiap pasien. Baru setelah treatment itu kita evaluasi dan dikatakan gagal, baru kita pertimbangkan untuk melakukan tindakan operasi. Yang kedua adalah untuk mini FAST, terutama ya biasanya pada pasien kasus infeksi gigi atau odontogenik. Kemudian pada fungus bol itu merupakan indikasi, dan pasien-pasien dengan tumor sinonasal, di mana rhinosinusitis kronik menjadi akibat sekunder dari tumor sinonasal. Yang berikutnya sebagai persiapan apabila kita memang sudah mengindikasikan pasien untuk FAST, kita perlu melakukan pemeriksaan CT scan. Kita tahu sinus paranasal itu terdiri dari tulang, struktur tulang. Jadi sebetulnya pada CT scan ini yang akan kita evaluasi adalah struktur tulangnya, sehingga kita memerlukan CT scan dengan bone window setting. Selain kita melihat struktur tulang, variasi anatomi, kemudian luasnya penyakit, dan juga kita melihat jaringan sekitar di mana apakah kita melihat ada keterlibatan atau tidak dari jaringan di sekitar sinus paranasal, kita bisa memproyeksikan tingkat kesulitan tindakan yang akan kita lakukan, sehingga kita bisa mengetahui sendiri apakah ini bisa kita lakukan, kira-kira berapa lama tindakannya, atau harus kita lakukan rujukan. Untuk persiapan yang berikutnya adalah perioperative medical treatment. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Doli dengan sangat jelas. Perioperatif ini meliputi terapi medikamentosa preoperatif, durante operatif, dan pasca operasi sebetulnya. Jadi sebelum, saat, dan sesudah operasi. Karena kita tahu pasien-pasien pasca FAST itu membutuhkan debridement pasca operasi, dan itu salah satu poin penting. Kita melakukan operasi dengan baik, excellent seperti itu, tapi kita tidak melakukan debridement, dan itu akan memberikan hasil yang kurang optimal. Kemudian untuk surgeon sendiri atau kita sebagai operator, apa saja yang harus kita persiapkan? Yang pertama, persiapan untuk mengetahui struktur anatomi tadi dengan membaca CT scan, melakukan evaluasi, kita bandingkan antara normal dan tidak normal, bagaimana variasi anatomi yang ada. Kemudian kita bisa melihat melalui atlas atau buku-buku textbook, atau kembali melihat modul yang sudah pernah diberikan, step by step FAST itu seperti apa. Saat ini dengan banyaknya video operasi FAST yang ada di YouTube, sangat mudah sekali diakses, baik yang dari dalam ataupun luar negeri. Itu banyak sekali teknik-teknik operasi yang bisa kita adopt dan nanti disesuaikan pada masing-masing person
untuk melakukan tindakannya. Nah, yang terakhir adalah sebagai surgeon kita tentu membutuhkan learning curve atau bagaimana sih kita step-step kita untuk melakukan tindakan sehingga memberikan hasil yang optimal. Kalau di sini saya boleh menyampaikan, kita mungkin mulai dulu dari membaca textbook, jadi dari teorinya, kemudian kita aplikasikan pada diseksi kadaver seperti yang tadi disampaikan Dr. Dani, atau pada animal model untuk latihan, handling, dan sebagainya. Kemudian baru kita ke pasien. Dan itu mungkin kita perlu step by step. Jadi tidak bisa hanya ikut workshop satu kali, kemudian kita ingin bisa expert di segalanya. Kalau saya dulu biasanya satu workshop itu saya memberikan diri saya challenge bisa melakukan 1-2 step atau tindakan yang betul-betul harus optimal. Sehingga setiap kali workshop saya punya gold standard. Jadi harus bisa apa, jadi ada tujuannya seperti itu. Itu membuat saya lebih termotivasi dan lebih terstruktur dalam belajar. Yang berikutnya adalah instrumen. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Doli, kita perlu kamera sistem yang baik dan tentu saja harus yang jelas. Jadi lapangan pandang kita bisa jelas. Kemudian ada basic dan advanced instrumen. Di sini saya sebutkan basic. Ini saya ambil dari YouTube Dr. Budi Stikno. Jadi yang basic terutama untuk instrumen ke arah maksila dan ethmoid. Di sini kita bisa lihat ada teleskop, kemudian Blakeslee forceps, cutting forceps, kemudian ada backbiter dan suction segala ukuran. Sangat disarankan punya ukuran nomor 8, 12 dan yang lebih besar dari itu apabila ada perdarahan yang lebih masif. Kemudian mungkin Huizer, ini adalah alat untuk antrum grazing forceps, jadi untuk ke maksila. Mohon maaf, ternyata yang di sini malah lebih tidak jelas ya. Ya, untuk instrumen ini, untuk yang advance lebih ke arah frontal. Jadi misalnya untuk mushroom punch yang ke frontal, kemudian giraffe forceps, Castelnuovo, ini lebih diharapkan untuk yang ke frontal. Untuk setting operasi sendiri, di sini bisa kita lihat, jadi untuk operator itu bisa operator berdampingan untuk melihat pada satu layar atau operatornya kanan kiri. Jadi operator dan asisten operator melihat pada satu layar di bagian kepala pasien. Sedangkan untuk anestesi paling ideal adalah berada di sisi ujung kaki pasien sehingga monitor anestesi dan lain-lain tidak mengganggu. Untuk instrumen alat kita posisikan di hadapan kita atau berseberangan dengan kita untuk memudahkan perpindahan alat. Nah, untuk supporting team di sini saya menyampaikan ada beberapa teman sejawat yang perlu kita buat kolaborasi atau kerjasama yang baik, yaitu dokter radiologi. Tentu saja kita harus mengkomunikasikan apa saja yang kita butuhkan, anestesi, kemudian asisten operator ataupun asisten perawat dan spesialis lain. Nah, untuk step by step phase sendiri, yang pertama untuk landmark. Jadi landmark yang secara general adalah dinding anterior dari processus incinatus atau kita lihat di sini adalah the posterior edge of lacrimal bone, jadi tulang lakrimal. Kemudian kita bisa melihat perlekatan dari concha media. Kemudian kita bisa mencari landmark adalah junction dari bagian inferior dari orbita dan lamina papiracea. Kemudian lamina papiracea, septum, dan arcus squama. Itu yang menjadi landmark secara general. Kemudian kalau kita mau melakukan basic phase ataupun phase sampai ke sphenoid, kita menggunakan lamellar system, di mana pintu pertama adalah processus incinatus, pintu kedua adalah bulla ethmoid, pintu ketiga adalah basal lamella, pintu keempat concha superior, dan pintu yang terakhir adalah dinding anterior dari sphenoid. Prosedur ke maksila kita melihat pada pintu pertama yaitu processus incinatus. Lokasi osteomix maksila biasanya berada di sepertiga inferior dari processus incinatus sehingga
kita perlu memposisikan backbiter kita pada gambar yang tampak ini. Ini adalah instrumen yang diperlukan. Nah, ini adalah prosedurnya. Jadi kalau kita menggunakan backbiter atau sidebiter, kita masukkan dulu sampai tepi bebas dari prosesus uncinatus. Kemudian kita mungkin bisa meregangkan sedikit prosesus uncinatus sehingga lebih mudah untuk melakukan cutting. Kita cut 2-3 kali sampai di os lakrimal. Sehingga kita bisa melihat osteomaxilla, kemudian kita lebarkan ke posterior, ke arah fontanel posterior, sehingga kita bisa memberikan akses yang cukup luas. Baru setelah itu kita membersihkan bagian superior dari prosesus uncinatus. Kalau dulu kita ada juga teknik yang menggunakan sickle knife atau freer seperti ini. Mungkin bisa dilakukan pada beberapa kasus, tapi sekarang lebih dianjurkan menggunakan backbiter karena kalau tindakan yang klasik seperti ini kadang-kadang menimbulkan cedera ke arah lamina papiracea. Pada prinsipnya sama, kita akan melepas prosesus uncinatus keseluruhan dan meninggalkan sedikit di bagian superior nanti sebagai penanda untuk ke arah frontal. Kemudian untuk ethmoidektomi, di sini kita melihat ethmoid anterior itu adalah bula ethmoid, dan kalau kita mau ke ethmoid posterior kita harus menembus basa lamella. Jadi prosedurnya adalah, Maaf, waktunya tinggal 3 menit. iya dokter, iya Prof. Jadi ini adalah prosedurnya, kita bisa menggunakan J-curette. Jadi kita tarik bula ethmoid ke anterior atau kita menggunakan cutting forceps. Kita bisa melubangin, kemudian membersihkan secara keseluruhan, baru kemudian kita menembus ke posterior. Atau apabila pasien ini pasien polip, kita membutuhkan material untuk histopatologi, kita bisa menggunakan Berkesley untuk mengambil mukosa polipnya, kemudian kita bersihkan bula ethmoid, kita lihat lamella basalis, dan kita tembus lamella basalis di sisi medial inferior. Jadi kita harus mencari konka superior seperti yang tampak. Jadi kita untuk landmark kita untuk ke arah posterior adalah kita mencari konka superior, baru kita membuka ethmoid posterior ke lateral. Jadi tidak disarankan menembus langsung ke ethmoid posterior. Untuk sphenoidotomi, kita mencari konka superior, kemudian kita melihat pada dinding anterior sphenoid. Ini adalah landmark yang bisa kita lakukan. Jadi ada 3 prosedur atau 3 cara sebetulnya, transethmoid, transnasal, dan transseptal. Untuk transethmoid kita bisa menggunakan Bolger box seperti yang tampak pada gambar. Di sini kita sebagai landmark adalah batas superior dari osteomaxilla. Kemudian kita tarik ke arah medial, itu akan sejajar dengan ostium sphenoid. Jadi kita bisa lihat setelah kita identifikasi konka superior, kita bisa cutting sepertiga inferior dari konka superior karena di situ lokasi dari ostium sphenoid. Setelah kita temukan ostium sphenoid, kita bisa perluas ke arah lateral. Sangat disarankan untuk transethmoid ini kita membersihkan dulu ethmoid posterior sampai kita bisa melihat batas lamina papiracea sampai di dinding anterior sphenoid. Sehingga saat kita memperluas ke arah lateral, kita tidak mencederai orbita. Jadi seperti ini sudah tampak dulu, kemudian baru kita perlebar ke arah lateral. Nah, untuk yang terakhir adalah ke arah sinus frontal, beberapa alatnya tadi, dan ini landmarknya. Jadi untuk sinus frontal yang menjadi landmark adalah prosesus uncinatus, perlekatan post superiornya, kemudian perlekatan superior dari konka media, kemudian kita bisa melihat arteri ethmoid anterior yang merupakan batas paling bawah dari recessus frontalis. Kemudian kita bisa menjadikan suprabula atau supraagernasi sel sebagai patokan kita. Dan tentu saja kita perlu mengidentifikasi dinding posterior dari recessus frontalis atau sinus frontal. Di mana kalau Dr. Budi sering bilang disebut sebagai the bolt of the frontal. Jadi kayak botaknya bagian frontal. Kalau kita melihat ke atas gitu, kita melihat seperti lempengan yang lebih datar.
Di sini kita bisa lihat kalau kita menggunakan teknik retrograde, kita buka dulu sampai sphenoid, sampai seluruh skull base itu terlihat. Baru kemudian kita perluas di anterior, kita bisa bore frontal bore-nya atau frontal beak-nya. Kemudian kita mencari ostium atau recessus dari sinus frontal. Jadi saya biasanya membuka dulu di posterior, baru kemudian kita membuka di anterior sehingga kita menyusuri dari posterior, kemudian kita lebarkan di sisi anterior dari sinus frontal. Demikian mungkin ini untuk take home message-nya. Jadi untuk FAST itu sebetulnya tidak selalu dilakukan pada pasien rhinosinusitis kronik. Jadi harus ada indikasi tertentu dan learning curve yang kita lakukan mulai dari teori, diseksi kadaver, baru ke pasien. Dan kita harus mendiseksi dari area yang kita tahu dulu sehingga landmark itu penting. Identifikasi anatomi itu sangat penting. Dan tindakan kita akan memberikan hasil optimal kalau kita mempunyai instrumen yang tepat. Dan juga membangun teamwork yang baik itu sangat disarankan. Terima kasih untuk perhatiannya. Apabila masih ada yang kurang lengkap, nanti bisa dilihat di YouTube THTKL FK Undip. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Ana. Yang berikutnya saya mengundang Dr. Vicky untuk bagi pengalaman how to handle complication during FAST. Ya, saya persilakan 15 menit, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih panitia yang sudah mengundang saya dan memberikan kesempatan untuk bicara berbagi di sini. Terima kasih moderator Prof. Kader. Topik yang sekarang saya akan coba berbagi adalah suatu topik yang sebenarnya tidak ada yang ingin ya terjadi seperti ini. Kalau tadi yang Dr. Ana jelaskan sangat bagus, itu adalah yang diharapkan, yang manisnya. Kalau sekarang ini yang pahit-pahitnya. Jadi yaitu, tapi kalau nggak kita tahu, kita harus bagaimana kita menghindarinya. Jadi pada satu keadaan kita tidak bisa menghindari adanya suatu komplikasi atau ada disaster. Bagaimana yang daerah keadaan-keadaan tersebut adalah pada revisi FAST, juga pada keadaan polip yang masif. Selain itu pada operasi-operasi skull base, ini pada sisi kanan atau operator yang menggunakan tangan kanan. Dan adanya anatomical variasi. Seringnya kita bisa dapatkan pre dan post operatif. Yang lebih ditekankan di sini adalah pada saat operatif ya. Seringnya adalah bleeding, fat herniation, CSF leak, dan retroorbital hemorrhage. Ini yang paling kita takutkan, cukup kita takutkan ya. Medial rectus damage dan optic nerve lesion. Nah, ini yang paling berat. Untuk menghindari ini tadi sempat disinggung sedikit, minimal kita harus mempunyai suatu pakem, yaitu suatu landmark yang harus kita kenali, yaitu close method, yaitu cribriform plate-nya bagaimana, lamina papyracea-nya, sel onodinya, sphenoid dan ethmoid arterinya. Kita mulai dari cribriform plate. Kita lihat memang ini adalah paling sering kita sudah tahu semua di sini adalah keros, di mana lamina lateralis yang sebenarnya kita perlu perhatikan daerah yang lebih tipis di antara atap dari ethmoid. Keadaan selain itu apa aja sih yang bisa mengakibatkan terjadinya injury sehingga terjadi LCS leakage pada saat pada daerah cribriform plate ini adalah satu, perlekatan processus sinatus yang ke arah skull base. Ini yang di tengah ya, kemudian pointernya agak yang di tengah.
Itu jadi kalau kita patahkan, lamina lateralisnya bisa ikut patah sehingga terjadi injury pada dura atau LCS, terjadi LCS leakage. Selain itu adalah perlekatan dari kongka media. Perlekatan kongka media yang ke superior itu hampir selalu terjadi berlekatan pada skull base. Dan juga yang B itu adalah daerah di mana kalau kita melakukan ethmoidectomy terlalu bersemangat sehingga bisa menembus ke lamina lateralis, maka akan terjadi suatu LCS leakage. Bagaimana sebenarnya menghindari komplikasi? Tentunya kita harus tahu bagaimana keadaan pasien kita, limitasi diri kita sendiri, lalu landmark yang akan kita lalui. Tentunya yang bisa diwakili itu dengan pemeriksaan CT scan seperti pada gambar yang sebelah kiri ini. Kita lihat polipnya sudah menutup semua atau suatu perselubungan yang sudah menutup. Kita lihat daerah lamina papirosa bagian superiornya itu sudah terjadi defek. Jadi kalau kita masuk memang sudah bisa mengakibatkan cedera atau mengakibatkan walaupun sebenarnya kerosnya tidak keros yang tipe 3. Yang gambar yang sebelah kanan tentunya lebih berat lagi. Kita nggak tahu landmark yang mana yang kita akan masukkan. Itu tidak ada kongka medianya, bagian atas sudah tidak jelas gitu. Jadi bagaimana mencari landmarknya? Mungkin kita harus lihat adalah lamina papirasianya seperti itu. Jadi LCS leakage itu bisa terjadi dengan injury pada cribriform yang sering ada pada keros 3 dan tadi medialisasi pada kongka media, dan bagaimana menghindarinya kita harus tetap melihat adanya kontinuitas dari skull base itu. LCS leakage itu selain dari keros sebenarnya bisa juga terdapat adanya injury pada sphenoid. Jadi ini berhubungannya bukan pada lebus frontal tapi lebus temporal. Ini biasa pada lateral di mana sphenoidnya yang meluas ke lateral. Kita salah mendiagnosis ini mungkin ethmoid posterior sehingga terjadi injury pada temporal lobe. LCS leakage ini kalau berlangsung lama akan terjadi suatu pilihannya meningitis atau terjadi pneumoensepal seperti gambar yang di bawah itu, di mana pneumoensepal itu sebenarnya jarang terjadi pada saat VES ya. Berikut juga tentu dengan adanya LCS leakage kita harus langsung tambah. Tapi jika sudah terjadi suatu LCS leakage, kita harus melakukan rekonstruksi, dan jika dengan pneumoensepal kita harus lakukan penutupan dengan tulang karena benar-benar harus tertutup sehingga tidak ada koneksi udara antara hidung dengan brain tersebut. Yang kedua kita mulai adalah lamina papiracea yang kita bicarakan ini. Tentunya ini adalah batas lateral dari ethmoid anterior dan ethmoid posterior yang berhubungan dengan orbita. Jadi inilah dinding medial dari orbita, di mana daerah-daerah apa aja yang mesti kita pikirkan, yaitu adanya ductus nasolakrimal yang berdekatan dengan ethmoid, dan dia juga agernasi, di mana agernasi itu adalah suatu sel ethmoid anterior. Ductus nasolakrimal itu berada di depan dari, tadi sudah dijelaskan Dr. Ana, di depan dari ostium sinus maxilla. Jadi kalau kita sudah mendapat ostium maxilla, kita tidak perlu melebarkan ke depan, kita akan berhadapan dengan ductus nasolakrimal. Tadi sudah dijelaskan juga bahwa apa yang terjadi injury pada lamina ini. Pertama, kalau kita melihat adanya defleksi dari proses sinatus yang terlalu ke lateral hingga mengakibatkan terjadinya suatu isolated sinusitis maxilla di sini. Kalau kita pakai prosedur tadi yang dengan puncture dengan respa tadi, dia akan menembus ke lamina papiracea dan masuk ke dalam orbita. Dan keadaan apa yang mengakibatkan bisa kita harus aware adalah jika terjadi adanya suatu
konkamedia yang paradoks. Dia akan menekan lamina papyracea lebih ke lateral sehingga lebih sulit untuk diidentifikasi. Ekstraokular sehingga bisa terjadi suatu kalau masuk ke dalam mata terjadi muscle injury. Paling sering tuh pada daerah kanan. Kenapa? Karena kalau daerah kanan, kalau daerah kiri kita memegang skop di kiri, angle itu selalu lebih ke arah kanan. Kalau kita pegang ke kanan, angle itu kita harus lebih ke kiri kan gitu. Jadi angle-nya akan lebih sulit, sering terjadi pada sisi sebelah kanan. Yang bisa terjadi diplopia dan strabismus ini pasca operasinya. Jadi tapi kalau yang harus diingat harus membedakan antara fat dengan ini polip atau bukan fat. Karena dengan fat yang terlalu cambil atau kita mengakibatkan suatu gangguan perdarahan di dalam situ bisa mengakibatkan gangguan penglihatan. Untuk menghindarinya tetap kita harus lihat lamina papyracea seperti apa batasnya. Ini adalah dari CT scan di mana apakah sudah seintak atau belum. Kalau memang masih intak kita ikuti lamina papyracea-nya. Tapi kalau memang dari CT scan yang ini sudah ada injury atau sudah ada defek ke dalam orbita, nah itu akan lebih mengakibatkan resiko terjadi herniasi atau muscle trap dari orbita. Seringnya apa yang sering terjadi pada daerah pembukaan anatominya, di mana kita harus menentukan di mana orbita atau ethmoidnya. Ketiga adalah onodi. Kita udah tahu onodi berhubungan dengan sphenoid. Ia adalah sel superlateral dari sphenoid, sehingga dia perlekatannya bisa berhubungan dengan opticocarotid recess. Kita lihat di sini sinus sphenoidnya di bawah, sedangkan onodinya ini di atas. Kita bisa misleading apakah ini ethmoid posterior atau sinus sphenoid. Nah, kita buka, kita lihat adalah optikusnya berada di dalam onodi selnya. Sehingga kalau kita puncture, kita bisa mengakibatkan injury pada nervus ethicus yang mengakibatkan kebutaan. Selain itu di bawah dari opticocarotid recess agak adanya suatu internal carotid artery. Jadi makin ke belakang itu makin berisiko, begitu juga makin ke atas itu akan makin berisiko. Selanjutnya sphenoid kita berhubungan, kita lihat yang perlu kita pikirkan, dan juga ini adalah sudah masuk landmark sphenoid atau bukan, adalah opticocarotid recess. Jadi suatu dimple atau cekung di bawah situ yang memisahkan bagian superior itu adalah optikus dan bagian inferior itu adalah internal carotid artery. Jadi ini adalah landmark untuk sphenoid sehingga daerah-daerah tersebut bisa aman untuk kita eksplor. Selain itu yang penting adalah makin ke posterior, lemak orbita itu makin tipis.
dan dia berhubungan dengan kanalis optikus. Jadi kalau kita buka ke arah lateral misalnya di ethmoid posterior dibanding dengan ethmoid anterior, lebih riskan membuka ethmoid posterior ke bagian lateral karena sudah berdekatan dengan nervus opticus yang masuk ke dalam orbita. Ya, kalau tadi dijelaskan kalau terjadi perdarahan di internal carotid artery, coba untuk tenang. Sebenarnya sudah susah sekali. Karena ini seperti keran mengocor aja ya. Tapi kalau nggak tenang ya kita nggak bisa lakukan apa-apa. Gunakan suction yang besar. Kita lakukan penamponan dengan otot. Itu salah satunya. Karena kalau untuk melakukan ligasi dengan cara warm up bagus, tapi mungkin nggak semua orang bisa. Saya pun juga sulit gitu ya melakukannya. Ini yang paling penting adalah ethmoid artery terakhir, jadi ethmoid anterior artery. Jadi di mana sih itu sebenarnya satu sel di bawah recessus frontal. Jadi kita lihat di gambar yang paling tengah ini, kita lihat frontalnya bagian atas. Nah, itu di bawahnya itu adalah ethmoid artery. Apakah ethmoid anterior artery ini akan mengakibatkan kebutaan semuanya? Enggak. Jadi kalau misalnya dia kita cut di bagian lateral, dia akan masuk ke dalam perdarahan itu, masuk ke dalam orbita sehingga dia terus mengalir. Maaf, lagi 2 menit. Jadi jika terjadi, apa yang harus kita kerjakan pada saat operasi? Kita lakukan lateral kantotomi dan dekompresi dari lamina papiracea. Lalu kita masas dan berikan dexamethasone yang dosis tinggi. Lalu kita lakukan bagaimana lateral kantotomi ini, dari lateral kantus kita iris, lalu kita dapatkan ligamennya yang inferior kita potong. Jadi, konklusinya adalah kita harus memberikan anatomi seperti tadi, tim support harus kita lakukan operasi yang kita bisa lakukan, yang kita convert, kita perlu tim support, kita lihat anatomi luar dan anatomi endoskopi dan anatomi CT scan, lalu inform consent yang jelas, dan tentunya yang paling penting adalah berdoa. Dan gunakan landmark-landmark yang normal. Terima kasih. Terima kasih Dr. Vicky. Iya, mungkin ada barcode yang akan ditampilkan oleh, silakan sambil kita melihat waktu karena hari ini adalah hari Jumat. Mungkin kita strict terhadap waktu ya karena sudah menjelang 10.15. Dan masih ada acara berikutnya, mungkin diskusi yang sangat menarik sebenarnya. Saya sendiri sudah minta ke panitia bisa ditambah extend waktu, tapi katanya kita strict karena hari Jumat ya. Jadi nanti kalau ada diskusi yang mau ditanyakan, kalau Dr. Ana sudah buka tadi, boleh langsung melalui ini. Kalau Dr. Dani juga mungkin kalau ada kontak personnya bisa. Ya, atau di luar sambil ngomong-ngomong bisa lebih personal untuk ditanyakan karena ini sangat menarik. Karena kita tahu bahwa untuk SP1 teman sejawat itu sudah bisa melakukan minifest ya. Jadi itu kompetensi basicnya. Jadi perlu juga kita pahami bagaimana basic fest dan filosofi tadi ya. Jadi kita preserve and restore. Jadi memang itu jadi seperti logonya polisi ya. Ya. Jadi memang harus diingat ya. Tadi juga sudah banyak ya dikemukakan. Dan terakhir Dr. Vicky sudah memberikan tips-tips bagaimana sih kalau ada komplikasi dan juga sebenarnya menghindari komplikasi sudah diberitahu oleh Dr. Ana dan Dr. Doli. Saya kira terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasalin mengandung 100% air laut murni dan alami dari Laut Britania Prancis yang kaya akan mikronutrien untuk mencegah infeksi saluran pernapasan. Nasalin steril, isotonis, bebas pengawet, dan zat tambahan apapun sehingga tidak mengiritasi dan aman digunakan untuk semua usia.
Nasalin dilengkapi dengan sistem microdiffusion spray sehingga menjamin ukuran partikel spray yang kecil dan menjangkau seluruh mukosa hidung tanpa menimbulkan rasa kaget. Nasalin dilengkapi dengan sistem anti-backflow valve yang mencegah aliran balik ke dalam kemasan sehingga isi akan tetap terjaga steril. Nasalin dikemas dalam botol dengan volume terbesar di kelasnya, yaitu 100 ml, yang bisa digunakan dari bayi sampai lansia dengan harga ekonomis. Dosis anjuran Nasalin adalah 1-4 kali semprotan per hari tergantung kebutuhan, dan dapat digunakan setiap hari untuk jangka panjang sekalipun. Demikian telah berakhir acara Simposium 6 Konas ke-19 Perhatika L 2022. Terima kasih kepada seluruh moderator dan pembicara yang telah menghadiri Simposium ke-6 Konas ke-19 Perhatika L 2022. Terima kasih. Kepada seluruh moderator dan pembicara akan dilakukan dokumentasi dan dipersilahkan maju ke depan untuk berfoto bersama.